Puji Tuhan, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan sukacita. Karena kita ada sampai malam hari ini itu membuktikan Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya bahwa Dia memelihara kita. Tuhan Yesus menggenapi bahwa Dia menjaga kita. Kita ada sampai hari ini. Itu semua bukti Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya. Puji Tuhan, Dialah kekuatan kita, Dialah perisai kita. Ingatlah terus semua kebaikan-Nya, sehingga dalam segala keadaan kita masih boleh terus memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan korban syukur, pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Ambil tempat yang terbaik. Saya selalu mengingatkan itu supaya apa? Supaya jangan sampai kita di tengah-tengah penyembahan yang begitu, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan saya merindukan sebuah perjumpaan demi perjumpaan kita alami bersama dengan Tuhan. Holy visitation itu, sehingga pada saat kita mengalami itu, kita tidak terganggu oleh apapun juga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik, mari persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh datang kepadamu, memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Satu kerinduan kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu. Dan kami rindu, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami pribadi Tuhan. Kami mengalami segala yang Tuhan sediakan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang menghalang-halangi kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, biarlah itu disingkirkan, dihalau itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Waktu-waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi dari awal katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidupku. Oh, sekali lagi dari awal katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, mari kita sembah Dia. Oh, Kaulah perisaiku, Kaulah perisaiku, Kaulah perlindunganku.
Kaulah perisaiku, Kaulah perlindunganku, sehingga ku tak goyah, sehingga ku tak goyah. Kaulah kekuatanku Tuhan, badai dan topang menerjang. Engkaulah kekuatanku, tempatku berseru. Oh, Engkaulah perisaiku, janjimu itulah kekuatanku. Kepadamu ku berseru, kepadamu ku berseru. Allah sumber perlindunganku, Allah sumber kekuatanku, Allah sumber kehidupanku. Dekat padamu, dekat padamu, ku merasa tenang. Oh, ajarku jalan-jalanmu, ajarku jalan-jalanmu, bawaku bersamamu, bawaku lebih dekat lagi kepadamu, Yesus, Yesus. Oh, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripada nyala gunung batuku dan perlindunganku, pengharapan yang tak pernah mengecewakan, Yesus Tuhan. Shanara kata kana bayase. Oh.
bata karara para 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 para. Karala bata kara para 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 para. Ya Tuhan, ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Benar Tuhan, seringkali kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu. Sepertinya kami melihat pintu yang tertutup. Seperti kami tidak melihat ada harapan lagi. Sepertinya kami melihat tidak ada pertolongan sama sekali. Sekalipun kami sudah berseru-seru, sepertinya pintu itu tertutup bagi kami. Oh, tapi malam hari ini, ajar kami mengerti rencana-Mu. Ajar kami berserah, ajar kami berharap, ajar kami tetap percaya akan setiap firman-Mu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami mau tetap berharap. Kami mau tetap percaya. Ajar kami Tuhan, Bapakku. Ajaib dan heranlah rencana-Mu. Malam ini Kau berikan kekuatan yang baru. Kau berikan kekuatan yang baru bagi setiap kami, agar kami terus kuat berjalan dalam firman-Mu, memegang janji firman-Mu. Karena kalau tanpa Engkau Tuhan, kami tak akan kuat berjalan, kami tak akan kuat melangkah. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Malam hari ini, malam hari ini, bulu yang terkulai Kau bangkitkan, sumbu yang redup bernyala kembali. Karena kami datang kepada pribadi sumber kehidupan kami, Yesus.
berseru, kami berseru, Yesus, Yesus Tuhan. Shakanara labata shande hiara labakana bayamo. Shara labata kanara labayase. Yesus, Yesus, ku berseru, Yesus. Shakanara labayase, iara labata kana bayamo. Kau menjumpai setiap kami, Kau menjumpai setiap kami malam hari ini, pertolongan Tuhan tidaklah berlambat-lambat, tidaklah berlambat-lambat. Syarabatakana ya labayase, ku berserah kepada penyelamatku. Yesus, ora labatakana ralabayamo. Mari terus berseru kepada Tuhan. Shanaralabayase, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Kinayara labatakana bayamo, shakana batakana bayase. Takana maya sanduralama, haralama yaralama yaralama, takana maya sandaralama, takana. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah
Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Malam hari ini, mari berserah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hikmatmu, karena itu tidak sebanding dengan Tuhan. Kita melihat skup yang kecil, bagian yang kecil, tapi Tuhan melihat satu rancangan yang besar. Tuhan menginginkan malam hari ini kita sungguh-sungguh berkata, aku berserah kepadamu Tuhan. Karena jalan Tuhan bukanlah jalanku. Rancangan Tuhan bukanlah rancanganku. Jika saat ini aku sudah tidak tahu lagi harus apa yang harus kuperbuat, aku mau berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, I surrender, Lord. I surrender all unto Jesus, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all unto Jesus, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all unto Jesus, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari berdoa.
serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Curahkan semuanya, curahkan semuanya, curahkan semuanya kepadanya. Oh, curahkan semuanya kepada Yesus Tuhan. Oh, Dia mendengar dan menjawab. Dia mendengar dan menjawab seruan. Dia mendengar, Dia mendengar dan menjawab seruanmu. Serahkan, serahkan, serahkan semuanya ke dalam tangan Yesus Tuhan. Dia akan menyelesaikan, Dia akan membuka jalan, Dia akan menyembuhkan. Dialah sumber, Dialah sumber segalanya. Kita yarala batakana maya sandara nama. Karena Dia akan membawa engkau naik, membawa kita naik. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalam Tuhan. Tidak ada rancangan keburukan. Dia akan membawa kita terbang tinggi seperti burung raja wali, melintasi badai. Dia takkan membiarkan kita jatuh tergeletak, bab tangannya yang menopang. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah ketakutanmu, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah kebimbanganmu, serahkanlah, serahkanlah, oh serahkanlah. Serahkan pada Yesus, serahkanlah hidupmu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ini yang kita alami, ini yang kita akan alami.
saat kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan total kepada Tuhan, seluruhnya. Nggak perlu ngajari Tuhan. Dia yang harus mengajar kita, menuntun kita. Musa berkata, seorang pemimpin yang besar, memimpin jutaan manusia. Dia berkata, jika engkau tidak berjalan di depan kami, kami tidak mau berjalan. Serahkan semuanya. Serahkan semuanya. Dia menyelesaikan bagi kita. Dia memegang kita, menyelesaikan hal-hal yang bagi kita tidak terselesaikan. Dia membawa kita naik melihat betapa Allah yang kita sembah besar dan ajaib, besar dan ajaib. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saya suka sekali dengan lirik yang satu ini. Fundraise my soul in Christ alone. Now His power in quietness and trust. One more time. Fundraise my soul in Christ alone. Now His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roll, I will show with you about the throne. Father, you King over the flood. I will be still, know you are God. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Yesus, Yesus Tuhan. Ku tenang sebab kau Allahku. Saat engkau menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, semuanya, malam hari ini saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menerima ketenangan, engkau menerima kelegaan. Saat engkau menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, sirnalah ketakutanmu. Karena engkau sedang
meminta Tuhan campur tangan dalam masalahmu. Oh, Tuhan, oh, oh, berseru, serahkanlah semuanya kepada Yesus. Berseru, serahkanlah semuanya kepada Yesus. Oh, karena Dia buka jalan bagi setiap kita. Dia buka jalan saat tiada jalan. Oh, berserulah kepadanya. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, aku berserah kepadamu. Yesus, aku berserah kepadamu. Yesus Tuhan. Panggil nama Yesus. Oh, saya merasakan satu ketenangan yang luar biasa. Karena Yesus, masa depan itu nyata di dalam Tuhan. Bahkan bukan hanya masa depan, hidup yang kekal itu nyata di dalam Tuhan. Di dalam Yesus. Oh, ku percaya kepada Yesus. Ku percaya pada Yesus. Nikmati hadirat Tuhan yang melingkupimu saat ini. Sirnalah ketakutanmu, sirnalah kebimbanganmu, sirnalah kekhawatiran. Bangkitlah imanmu, bangkitlah percayamu, karena Yesus memenuhi hidupmu. Roh Allah yang hidup, Roh Kudus tercurah di dalam kita. Terima kasih Bapa. Kami terima segala yang terbaik di dalam hadirat Tuhan malam hari ini.
Kami terima semua yang terbaik. Pengurapan, kekudusan, pengurapan, menguduskan, mentahirkan, membangkitkan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jalan keluar. Terima kasih untuk pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh semakin mengasihi-Mu. Kami boleh semakin mengasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkata-katalah kepada setiap kami. Berkata-katalah kepada setiap kami. Tuhan, kami rindu firman-Mu, mengajari kami, menuntun kami, untuk setiap kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus. Apa yang sudah Kau taruhkan dalam hatiku Tuhan, ajari kami semua, termasuk hamba-Mu Tuhan. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bukan hanya saya saja yang boleh menikmati bagaimana Tuhan begitu baik. Bagaimana Tuhan hadir, bagaimana Tuhan melawat. Saya percaya bukan hanya saya saja, tapi kita semua yang datang menyembah Tuhan dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah kehausan, dengan sebuah keinginan mengalami Tuhan malam hari ini. Saya percaya kita semua dilawat sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, malam hari ini, sepanjang hari ini ada dua topik yang sedang saya nikmati kebenaran firman Tuhan itu. Karena saya nggak sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kalau saya sendiri nggak nikmati firman itu. Begitu firman itu saya nikmati, menjadi segar dalam hidup saya. Menjadi kekuatan dalam hidup saya. Saya percaya firman yang sama juga akan menjadi kekuatan bagi banyak orang. Amin. Ya bukan sebuah hanya pengetahuan saja. Tapi bagi saya, pada saat firman itu berkata, saya nikmati sekali. Oh iya betul. Saya harus dikoreksi. Oh iya betul. Saya harus ngalamin. Oh iya betul. Begitu firman itu berkata-kata dan saya menikmati perkataan firman itu. Dan saya rindu menyampaikan kepada kita semua. Karena saya diberkati dan saya percaya firman itu jadi berkat bagi kita semua. Ada dua topik, Bapak. Saya nggak tahu topik mana yang akan panjang. Mungkin dua topik ini atau satu saja, saya nggak tahu. Nah, yang pertama adalah bagaimana Tuhan lagi bicara hari-hari ini tentang kenapa kita mengalami ketakutan. Ya. Kenapa di dalam orang percaya, di dalam orang yang mengasihi Tuhan, katanya mengasihi Tuhan, ya, masih ada ketakutan. Waktu ini menjadi perenungan bagi saya. Mengapa ada ketakutan? Mengapa ada keraguan-raguan? Tiba-tiba Tuhan mengingatkan kepada saya satu satu kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi rema saya, menjadi cermin bagi saya. Jikalau saya mengalami ketakutan, saya harus introspeksi diri.
Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan saya? Waktu saya merenungkan ini, waduh, terima kasih Tuhan. Nah, apa itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat ya, ketakutan yang pertama dialami oleh manusia adalah waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, itulah ketakutan yang pertama terjadi. Jikalau kita memiliki, bukan karena ketakutan jenis apapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan, ketakutan dalam jenis apapun. Ya, saya mau katakan, bagaimana kita langsung bercermin yuk. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Takut hantu, apalagi, nggak boleh anak Tuhan takut hantu. Kalau ada yang takut hantu, gawat nih. Nggak boleh. Melihat hantu, jangan, nggak boleh itu. Nggak boleh. Lihat hantu. Kita enaknya lihat surga dong, lihat malaikat. Saya punya anak rohani. Saya nggak tahu apakah dia ikut dalam live streaming ini malam hari, tapi saya lihat beberapa kali dia mengikuti live streaming. Satu kali waktu, saya baru tahu ternyata dia tidak bisa tidur, sering tidak bisa tidur malam gara-gara apa? Dia bisa lihat. Dapat penglihatan ya begitu, supranatural, hantu-hantu gitulah. Ya, saya baru tahu satu kali waktu, paginya saya bikin seperti doa pelepasan kepada seseorang anak muda, dan jimat-jimatnya saya pegang. Tapi saya belum bakar, belum saya buang. Nah, malamnya saya jemput dia untuk sebuah kegiatan. Dan waktu melewati satu areal kosong yang sepi, saya pikir di sini deh saya bakar aja jimat-jimatnya. Jadi saya tinggalin dia di mobil, ya kami naik mobil kebetulan berdua, dia di dalam mobil, saya keluar, saya bakar jimatnya semua, bakar. Terus begitu saya balik ke mobil, anak saya ini bilang, "Bapak tadi bakar apa?" "Oh, bakar jimat." "Oh, pantesan Pak." "Kenapa?" Saya bilang, "Iya Pak, tadi ini begini-begini ada suara bla 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 bla." Saya tanya, "Kamu bisa lihat ya?" "Bisa Pak." "Wah, nggak boleh itu Nak," saya bilang. Ya, dan akhirnya saya bilang, "Nanti pulang selesai kita ibadah, kita doa ya." Dan puji Tuhan, setelah selesai ibadah kami malam itu ada praise and worship night, ya, malam penyembahan di gereja. Selesai penyembahan, kami doain, kami gelingin sama-sama, dan kami urapi dengan minyak. Kami bilang, nggak boleh ngeliat ini, nggak boleh. Nggak ada tuh, nggak boleh. Untuk apa ngeliat setan? Nggak boleh itu, saya bilang. Kita doain dan puji Tuhan. Saya tanya beberapa minggu kemudian, masih nggak? Nggak Pak. Bulan kemudian, nggak. Dan saya percaya sampai hari ini pun dia nggak melihat. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengalami satu ketakutan, kita harus bertanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketakutan dalam segala bentuk apapun. Karena apa? Ketakutan itu tidak ada berasal daripada Tuhan. Ya. Nah, mari kita baca di dalam dalam kitab Kejadian 3. Kita singkat aja ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana di awal penciptaan, luar biasa indah Tuhan menciptakan semua yang terbaik bagi manusia. Dan manusia intim dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Nikmat sekali rasanya. Luar biasa. Semua tersedia, luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi begitu ada namanya dosa, langsung ini terjadi. Ya, ayat yang 9, Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepada, "Di mana engkau?" Karena selama ini kita kan enak jalan, Tuhan tahu mereka berdosa. Tuhan bertanya, "Di mana kalian sekarang?" Manusia itu menjawab, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut." Ini. Begitu kita mulai ada sesuatu yang gak benar di hadapan Tuhan, kita mulai takut datang sama Tuhan.
Dan mengerikannya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti manusia ini, seperti Adam dan Hawa, bukan hanya takut, tetapi bersembunyi. Bersembunyi. Saya merenungkan begini, bersembunyi gimana sih? Bersembunyi, kita tuh ndak menghindar, ndak mau datang sama Tuhan. Dan mengerikannya lagi adalah pada saat kita sudah mulai nggak percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu hal yang mengerikan. Kalau kita coba merenungkan hal ini kembali, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pada saat kita ada di dalam dosa, yang mengerikan adalah kita sudah jauh dari Tuhan, dan segala sesuatu yang harusnya menjadi hak milik kita. Bagaimana penciptaan pertama, bagaimana Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas kepada kita, itu hilang, sama seperti manusia ini, sama seperti Adam dan Hawa. Hilang. Betapa hebatnya dulu Adam, memberikan nama kepada begitu banyak binatang. Hikmat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa banyak orang berkata, aku nggak bisa mikirin yang gimana ya? Kenapa orang bisa mendapatkan hikmat yang begitu? Kenapa orang bisa mendapatkan hikmat yang begini? Kenapa aku nggak bisa sih? Apa salahku? Saya mau katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Bagaimana kedekatan kita akan Tuhan. Seperti saya bilang beberapa waktu yang lalu, waktu kita dekat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita dekat sama Tuhan, ada sebuah yang disebut dengan impartasi. Ada sesuatu yang transfer sama kita yang dari Tuhan. Seperti yang saya bilang contoh kemarin itu adalah bagaimana Musa selama di Gunung Sinai, dia bersama-sama dengan Tuhan, sehingga waktu turun tanpa sadar Musa sudah menerima transfer impartasi kemuliaan, wajahnya bercahaya. Dan orang gak bisa melihat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita dekat sama Tuhan, kita berpikir kok semua masalah enaknya bisa gue selesain ya. Waktu kita dekat sama Tuhan, ada doa, ada penyembahan, ada perenungan firman. Kok rasanya semuanya bisa teratasi dengan baik. Tapi begitu mulai jauh dari Tuhan, kita pikir pada awalnya itu biasa-biasa saja. Padahal sesuatu yang besar sedang terjadi. Tanpa sadar kita mulai berubah. Dan akhirnya kita mulai melihat lambat laun kita ada yang orang pada awalnya hidup dalam pujian penyembahan, perenungan firman, tapi karena kesibukan mulai berkurang, mulai kendor tanpa sadar. Kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang lama mulai keluar lagi. Malam hari Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kalau ada ketakutan yang bentuknya apapun, saya mau katakan, mari kita bercermin pada firman Tuhan malam hari ini. Apa yang menyebabkan kita takut? Karena ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, amin. Ketenangan
damai sejahtera itu yang dari Tuhan. Kalau ada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, ayo sama-sama kita koreksi. Tuhan bukan hanya mau menyingkirkan ketakutan itu, tetapi Tuhan mau mengembalikan kepada kita itu apa? Kuasa. Anak-anak Tuhan yang berkuasa. Anak-anak Tuhan yang berotoritas. Demikianlah master plan-nya Tuhan. Bagi Bapak Ibu, bagi saudara, dan juga bagi saya. Bagi kita semua. Ya. Kuasa apa? Waktu kita punya bisnis kita berhasil. Lagi masa-masa corona begini berhasil gimana sih? Minimal survive. Tapi sekarang sudah tutup. No problem. Ya, no problem. Tuhan pasti berikan yang baru. Percaya, katakan amin. Pasti. Karena itu rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang penting sekarang ini, ya, perbaiki dulu hubungan sama Tuhan. Perbaiki. Tangan Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Tangan Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Nggak kurang panjang tangan Tuhan. Tapi Tuhan mau bagi setiap kita malam hari perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Nggak susah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya benar-benar nggak susah. Apa yang kita lakukan, kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku berdosa. Jangan bersembunyi seperti Adam. Jangan lari seperti Adam. Tapi datang sama Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang nggak pernah berdosa? Saya. Bukan banyak saya. Banyak. Bukan banyak. Banyak saya. Kalau saya lihat ke belakang, bagaimana apa yang saya lakukan? Buruk. Lumpur. Nanti deh, saya satu ketika saya coba cerita bagaimana masa lalu saya. Buruk. Tapi Tuhan ubahkan. Tuhan perbarui. Satu hal, jangan lari. Jangan bersembunyi. Datang sama Tuhan. Minta ampun. Bilang, Tuhan, ampun Tuhan. Aku orang berdosa ini, ampun. Aku mau tobat Tuhan. Ingat anak yang hilang, si bungsu yang lari itu. Bapak tuh nangis. Nungguin kita untuk datang. Sampai hari ini. Dia nangis, dia mana anakku yang kau kasih itu? Yuk datang sama Tuhan yuk. Bukan hanya kita dipulihkan. Bukan hanya ketakutan kita yang disingkirkan. Tetapi ingat cerita tentang anak si bungsu itu. Cincin diberikan kembali. Jubah diberikan kembali. Ini yang Tuhan mau. Cincin, jubah, itu lambang otoritas, pemulihan. Pemulihan yang Tuhan mau. Sedang dikerjakan dalam kehidupan setiap kita. Yang mau berkata, Tuhan, aku mau datang. Aku mau dipulihkan Tuhan. Aku mau diperbarui Tuhan. Malam hari ini, ambil sebuah sikap dan berkata, Tuhan, iya, aku melihat kehidupanku banyak yang hilang. Iya Tuhan, orang boleh lihat aku baik Tuhan. Orang boleh lihat, tapi yang tahu itu cuma saya sama Tuhan yang tahu. Istri boleh nggak tahu, suami boleh nggak, semua orang di muka bumi ini boleh nggak tahu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi.
Malam hari ini, Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Bukan hanya ketakutan, kekhawatiran, tumpukan masalah itu yang akan selesai. Bukan hanya itu. Tetapi ingat, dikembalikan cincin, dikembalikan jubah, otoritas, pemulihan yang seutuhnya. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Bukan cuma rencana kita, tapi rencana Tuhan yang pasti besar, yang pasti luar biasa. Saya mengajak kita semua, ya, mari datang kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan, aku mau bertobat. Gak ada kata terlambat. Aku mau datang sama Tuhan. Aku mau serahkan semua, gak mau pakai hikmat. Sedikit sebenarnya ada dua topik. Yang topik yang kedua sebenarnya tentang Ruth dan Naomi. Bagaimana Naomi dan suaminya dan kedua anaknya meninggalkan Bethlehem tanpa tanya Tuhan dulu karena ada masalah. Ya. Maka tadi lagunya berkata, aku berserah Tuhan. Ya, aku udah terlalu banyak menggunakan hikmatku, pikiranku, ternyata gagal juga, enggak berhasil juga. Udah stres Tuhan. Saatnya berkata, Tuhan, aku berserah. Total, I surrender all. All, everything. I surrender all. Aku berserah total Tuhan. Pujian yang terakhir, fundraise my soul. Aku menemukan jiwaku tenang. In Christ alone. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Now His power. Mengetahui kekuatannya. Di dalam in quietness and trust. Di dalam keheningan dan kepercayaanku. Luar biasa. Datang yuk sama Tuhan. Bilang, Tuhan, hari ini aku tahu aku masih orang berdosa. Ampun. Aku mau komitmen. Aku mau tobat, Tuhan. Saya mau katakan, nggak ada dosa yang terlalu hebat. Nggak ada rantai yang nggak sanggup diputuskan sama Tuhan. Nggak ada ikatan rantai apapun yang tidak bisa diputuskan sama Tuhan. Malam hari ini, datang sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Sepenuhnya, seutuhnya, total. Kita kembali sama Tuhan. Maka seperti anak yang hilang itu, cincin, jubah, dikembaliin, dibikinin pesta lagi. Surga bersuka cita. Firman-Nya berkata, satu orang dimenangkan seisi surga itu. Wow, yes. Bersuka cita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini Tuhan, malam hari ini kami mau berserah total sama Tuhan. Apapun yang menjadi ketakutan kami, kebimbangan, ketakutan apapun, kami mau bercermin. Apakah hubungan kami dengan Tuhan hari-hari ini yang terbaik? Atau kami harus berbenah, berintrospeksi diri, atau harus kami tingkatkan lagi. Tuhan, malam hari aku percaya Kau berkata-kata pada setiap kami. Jikalau ada anak-anak-Mu yang berkata, hari ini aku masih diikat oleh dosa, dan aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tercurah dan menuntun setiap kami untuk melangkah, meninggalkan setiap dosa-dosa itu. Karena kami mau bukan hanya ketakutan, bukan hanya masalah ini selesai, tapi kami juga mau dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap rencana Allah dalam kehidupan kami, yang pasti rencana yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dimampukan oleh Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
Terima kasih. Kami terima berkat yang terbaik di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah selesai. Bapak saudara sekalian, saya percaya hari demi hari kita akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Kita akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Sekali lagi ingat, bukan hanya masalah dan ketakutan kita yang diselesaikan oleh Tuhan, tapi kita akan dibawa oleh Tuhan masuk kepada rencananya, menyelesaikan rencananya, menggenapi rencananya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok jam 10 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.